Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Panca Nisa dengan NIM 245019133. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas kimia farmasi 1. Bagian 1, buatlah diagram alir prosedur identifikasi senyawa yang merupakan Green Analytical Chemistry dengan metode reaksi gugus fungsi, reaksi alkaloid, spektrofotometri UV visible, dan spektrofotometri inframerah. Yang pertama ada reaksi gugus fungsi. Di sini ada struktur senyawa asiklovir. Terdapat beberapa gugus fungsi, yaitu gugus alkohol, gugus amina, gugus amida, dan karbonil. Untuk gugus alkohol dilakukan dengan uji esterifikasi, karena uji esterifikasinya itu relatif lebih aman dibandingkan dengan uji alkohol lain dan dapat dilakukan dalam skala kecil, sehingga mengurangi limbah. Prosedurnya, ditambahkan larutan sampel atau asiklovir ke dalam tabung reaksi, ditambahkan asam salisilat ke dalam tabung reaksi, ditambahkan H2SO4 secukupnya, dan dipanaskan hingga tercium aroma ester yang khas. Yang kedua, ada gugus amina, dilakukan dengan uji PDAB-HCl, yaitu dimetil aminobenzaldehid HCl. Uji PDAB-HCl ini tuh dilakukan karena pelarut yang digunakan relatif lebih aman dan tidak menghasilkan bahan atau gas toksik, dan bisa dilakukan dalam skala kecil sehingga meminimalkan limbah dan risiko bahaya. Prosedurnya dimasukkan sampel ke dalam tabung reaksi, ditambahkan PDAB-HCl ke dalam tabung reaksi, dan diamati perubahan warna menjadi kuning jingga atau jingga tua. Kemudian ada gugus amida. Dilakukan dengan uji asam hidroksamat. Uji hidroksamat ini tuh relatif aman dibandingkan dengan uji pelepasan NH3. Kemudian dia juga bisa dilakukan dengan skala kecil sehingga lebih aman dan meminimalkan limbah. Untuk prosedurnya, ditambahkan sampel ke dalam tabung reaksi, ditambahkan hidroksilamin HCl dan NaOH, dipanaskan hingga mendidih, kemudian didinginkan, ditambahkan HCl hingga asam dan FeC3 secukupnya, diamati perubahan warna yang terbentuk, yaitu merah violet. Kemudian gugus karbonil. Dilakukan dengan uji SIF karena uji SIF ini itu tidak menghasilkan limbah berbahaya dalam skala besar dan perubahan yang mudah diamati sehingga lebih aman dan efisien. Untuk prosedurnya ditambahkan sampel ke dalam tabung reaksi, ditambahkan HCl encer dan reagen SIF secukupnya, diamati warna yang terbentuk yaitu merah violet. Kemudian ada reaksi alkaloid. Nah, dilihat pada struktur senyawa yang tadi, di sini tuh terdapat struktur heterosiklik atau struktur purin, di mana dia tuh mengandung banyak atom nitrogen dan bersifat basa. Ciri ini tuh sama dengan alkaloid. Reaksi spesifik purin yaitu reaksi Murexid. Pada uji ini, seharusnya reaksinya itu kan KCiO3 dan HCl. Namun KCiO3 dan HCl itu hasilnya yaitu uap beracun dan korosif, serta residunya itu mengandung klorat dan klorida, sehingga kita tuh perlu mencari reaksi dan pelarut yang lebih ramah lingkungan, yaitu CH3COH dan H2O2. Namun, CH3COH dan H2O2 ini tuh perlu optimasi suhu karena perubahannya lebih lambat. Untuk prosedurnya ditambahkan sampel ke dalam tabung reaksi, dimasukkan CH3COH dan H2O2 secukupnya, diuapkan campuran hingga kering, diberi uap amonia pada residu campuran, diamati perubahan warna yang terbentuk menjadi ungu intens. Selanjutnya ada spektrofotometri UV visible. Prosedurnya, disiapkan larutan sampel ke dalam pelarut hingga konsentrasi tertentu, disiapkan juga bako pembanding asiklovir pada pelarut etanol air hingga konsentrasi tertentu, dimasukkan larutan sampel ke dalam kuvet dan dilakukan pemindaian serapan dengan rentang panjang gelombang 200 hingga 400, dibersihkan kuvet sebelum dimasukkan larutan bako pembanding, kemudian dilakukan hal yang sama seperti pada larutan sampel. Setelah masing-masing dipindai dengan spektrofotometri UV visible, maka akan terlihat bentuk spektrum dan nilai panjang gelombang maksimum. Bandingkan kedua spektrum, yaitu sampel dengan baku pembanding. Jika bentuk spektrum dan panjang gelombang maksimum sampel dengan baku pembanding sama, maka sampel dinyatakan mengandung asiklovir. Nah, pada baku pembanding ataupun sampel ini tuh dilarutkannya dengan pelarut etanol air karena dia relatif lebih aman dan ramah lingkungan dibandingkan pelarut HCl. Nah, spektrofotometri UV visible ini tuh sebenarnya lebih efektif dibandingkan dengan semua pengujian yang menggunakan preaksi. Kemudian ada spektrofotometri inframerah. Ini tuh
Prosedurnya dibersihkan kristal dengan sedikit etanol, pastikan kristal kering dan bebas residu. Dilakukan scanning udara untuk mengeliminasi gangguan CO2 dan uap air. Diletakkan sedikit serbuk sampel langsung di atas kristal acer. Dijalankan spektrofotometri infrared pada rentang 4000 sampai 400. Hasil berupa spektrum serapan infrared. Nah, diidentifikasi gugus dengan mengamati puncak kritis dan dibandingkan spektrum sampel dengan database digital. Jika nilai kemiripan atau heat quality index tinggi, maka identitas senyawanya akan terkonfirmasi. Pada spektrofotometri inframerah ini tuh tidak ada limbah kimia yang berbahaya yang dibuang ke lingkungan, sehingga spektrofotometri inframerah ini tuh dinyatakan zero waste. Kemudian bagian 2 ada interpretasi data dan pembuatan kesimpulan. Nomor 1, di sini pernyataannya diketahuinya terlampir. Pertanyaannya, jelaskan prinsip analisis kualitatif pada percobaan di atas. Prinsip analisis kualitatif menggunakan spektrofotometri visible yang sudah diketahui strukturnya, yaitu didasari dengan membandingkan bentuk spektrum dan panjang gelombang maksimum sampel dengan larutan pembanding. Penggunaan spektrofotometri ini tuh didasarkan pada kemampuan suatu senyawa menyerap radiasi ultraviolet dan sinar tampak pada panjang gelombang maksimum. Kemudian yang nomor 2, berikan tanggapan dan kesimpulan apabila spektrum yang diperolehnya sebagai berikut. Dilihat spektrum UV sampel asam benzoat dalam pelarut etanol memiliki serapan 230 dan 273,80. Sedangkan spektrum UV baku pembanding asam benzoat dalam pelarut etanol serapan maksimumnya ada 230 dan 274. Jika dibandingkan, nilai sampel tuh sangat mendekati baku pembanding. Ini menunjukkan bahwa sampel yang dianalisis mengandung senyawa dengan struktur yang sama, yaitu asam benzoat. Puncak serapan pada daerah itu menunjukkan adanya sistem aromatik yang khas, yaitu benzen dalam asam benzoat yang berperan sebagai kromofor yang menyerap radiasi UV. Kemudian ini nomor 2, pernyataannya terlampir. Kemudian pertanyaannya, berapa nilai absorptivitas maksimal senyawa tersebut dan transisi apa yang mungkin terjadi serta gugus apa yang mungkin dapat diduga dari nilai absorptivitas maksimal. Yang pertama, diketahui isolat murninya ditimbang sebanyak 50 mg, kemudian dilarutkan dengan metanol hingga 50 ml, ini tuh V-nya 50 ml. Kemudian diencerkan 1 ml, add 10 ml. Ini perhitungannya 1 ml add 10 ml, kemudian diencerkan lagi 1 ml add 10 ml, menghasilkan 10 mg per liter atau 10 ppm. Kemudian diketahui bobot molekulnya 198, A max-nya 0,5 dan B-nya 1 cm. Kita perhitungan konsentrasi dulu yang tadi sudah 10 ppm, kemudian dihitung nilai C-nya yaitu 10 mg per liter dibagi 198. Hasilnya tuh 5,05 kali 10 pangkat min 5. Kemudian kita hitung nilai absorptivitas maksimalnya yaitu A dibagi B kali C, A-nya 0,5 dibagi 1 dikali 5,05 kali 10 pangkat min 5, hasilnya yaitu 9.900 liter per mol. Nah, dilihat dari spektrum 2 puncak yang lambda maksimalnya lebih dari 200 nm, yaitu tadi 274,7 dan 12,60, sedangkan nilai absorptivitasnya 1000 hingga 10.000, yaitu 9.900 liter per mol, kemungkinan ini tuh terjadi transisi pi menjadi pi terkonjugasi atau menjadi pi bintang yang menunjukkan adanya cincin aromatik. Kemudian nomor 3, terlampir pernyataannya. Di sini ada hasil pengamatan. Bisa dilihat hasil pengamatan untuk gambar strukturnya sama seperti pada literatur, yaitu terdapat NO2 atau gugus nitro, kemudian terdapat amida, CONH, terus kemudian ada alkohol, ada OH-nya, dan ada cincin aromatiknya. Golongan senyawa ini tuh yaitu antibiotik golongan amfenikol. Kemudian pemeriksaan organoleptiknya sesuai dengan literatur, dan jarak leburnya yaitu pada hasil pengujian 150 hingga 151 derajat. Sedangkan pada literatur antara 149 dan 153. Nah,
150 sampai 151 ini tuh masih masuk dalam rentang literatur, sehingga ini tuh bisa diindikasikan kemurniannya tinggi. Uji kelarutan, larut dalam air dan eter, ada gugus polarnya, hidroksil dan amida, sedangkan gugus nonpolarnya ada di cincin aromatik. Sini literaturnya terlampir. Kemudian ada reaksi kimia analisis gugus fungsi. Di sini positif uji FeOH2 menunjukkan adanya aromatik teraktivasi. Kemudian reduksi menjadi amin, positifnya yaitu gugus nitro. Ada uji kromat, positifnya gugus alkohol, uji adisi Brom dan Bayer, positifnya ikatan rangkap. Uji Bayer menunjukkan adanya ikatan rangkap. Prediksi gugusnya gugus nitro dan gugus benzen atau cincin aromatik. Kemudian spektrum ultraviolet. Di sini ada spektrum hasil pengujian, sedangkan di sini adalah spektrum dari literatur. Ini memiliki lambda maksimal. Untuk spektrum ini tuh hasil pengujian lambda maksimalnya 278, sedangkan pada literatur 250. Kemudian dihitung nilai absorptivitas molarnya. Karena di sini tidak diketahui nilai A max-nya, maka lambda maksimal 278 itu diubah menjadi 0,90493. Lalu dihitung nilai molarnya 3,096 kali 10 pangkat min 5. Dilanjut menghitung nilai absorptivitasnya A dibagi B kali M atau C. 0,90493 dibagi 1 kali 3,096 kali 10 pangkat min 5, nilainya 29,229 molar liter per molar. Kemudian ada spektrum infrarednya. Di sini hasil pengujian, sedangkan ini gambar spektrum dari literatur ini sangat mirip dan bilangan gelombang dan gugus fungsinya pun hampir sama. Untuk nilai MR-nya 323. Kesimpulannya, berdasarkan perbandingan data hasil pengujian dan literatur senyawa dapat disimpulkan bahwa sampel mengandung chloramphenicol. Kemudian nomor 4, diketahui terlampir hasil pengamatannya. Di sini struktur kimianya seperti dalam literatur, yaitu struktur paracetamol. Gugus fungsi yang dimilikinya ada fenolik, amida sekunder, dan cincin benzen. Pemeriksaan organolitiknya sesuai dengan literatur. Jarak leburnya juga masih termasuk murni. Uji kelarutannya ada gugus polar menunjukkan adanya fenol dan amida. Reaksi kimia analisis gugus fungsinya yaitu positif reaktif HCl3 itu menandakan adanya hidroksifenol. Uji pelepasan NH3 positif amida sekunder. Uji hidroksamat positif amida. Adisi brom positif benzen. Uji Bayer positif gugus fenol. Kemudian ada spektrum UV. Ini spektrum UV untuk hasil pengujian, sedangkan ini adalah spektrum UV hasil dari literatur. Ini untuk lambda max pada hasil pengujian ini tuh adalah 243, sedangkan pada literatur 244. Untuk nilai absorptivitas molarnya, di sini sudah diketahui nilai A-nya 0,679, terus maka kita hitung molaritasnya dulu, 0,006 dibagi 151. Karena pengencerannya itu 6 mikrogram per mili. Kemudian hitung nilai absorptivitasnya yaitu 0,679 dibagi 1 dikali 3,9735 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya 17,088,21. Prediksi gugusnya adanya kromofor sistem aromatik yang terkonjugasi dengan karbonil. Sedangkan pada literatur panjang gelombang maksimalnya 243 hingga 249 nm. Gugus fungsi utamanya cincin benzena ini tuh memberikan kerangka dasar eksitasi elektron V, gugus karbonil N menjadi V terkonjugasi atau V bintang overlap dengan sistem aromatik. Sedangkan ada spektrum infrared ini dari hasil pengujian, sedangkan ini dari hasil literatur. Hanya saja pada infrared literatur itu tidak ada bilangan gelombang dan gugus fungsi. Sedangkan ini adalah bilangan gelombang dan gugus fungsi dari hasil pengujian. Kemudian ini adalah bilangan gelombang dan gugus fungsi dari literatur. Nah, berdasarkan hasil analisis, diduga senyawa paracetamol ini memiliki gugus fenol, gugus amida sekunder, dan cincin aromatik. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.